Selamat pagi. Selamat pagi semua. Kita akan mulakan webinar kita pada hari ini. Bersama kita pada pagi ini adalah Encik Muhammad Ihsan daripada ITB, Institut Teknologi Bandung, yang mana akan membicarakan tentang tajuk webinar kita pada hari ini, iaitu Creativity Science with Society, dan ada lagi tajuk yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Ihsan sebentar lagi. Terima kasih semua. Saya akan reportkan kita punya sesi kita. Sekejap, saya mulakan dengan slide dan sesi perkenalan dahululah bersama Cik Muhammad Ihsan. Bentar, saya mulakan slide. Alright. Okay. Okay, ini slide-nya. Sekejap. Alright. Okay. Right. Terima kasih Cik Muhammad Ihsan atas kesudian bersama kita pada pagi ini untuk memberikan sedikit sharing session bertajuk Creativity Science with Society. Terima kasih juga bersama kita ini adalah pelajar-pelajar, student di Diploma Seni Reka Perindustrian Industrial Design. Kita ada 3 kelas bersama kita. Dan moga kita dapat bersama-sama mendapatkan intipati dan apa yang diperolehi daripada Dr. Muhammad Ihsan pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Dr. Muhammad Ihsan. The floor is yours, Dr. Silakan. Ya, maaf saya sedang jalan, tapi saya akan coba cerita sedikit. Pak Ihsan, kurang Ya. jelas Kurang suaranya. jelas. Ya. Oke. Boleh di-share-kan itu presentasi saya? Ya, boleh, bisa. Nampak tak Dr. Wan presentation ni? Belum kelihatan lagi. Oh, belum kelihatan Okay, alright. Sekejap. Sebab dia dalam ni, sekejap. Okay. Sekejap. Saya buat sekali lagi. Okay. Ya. Tu nampak tak, tuan-tuan? Ya. Sudah. Ya. Nampak Ya. Okay. Oke. Saya mulai dengan tentang kreatif hari ini. Sebetulnya tidak ada definisi kreatif yang pasti. Karena kreatif itu akan selalu disandingkan dengan bidang-bidang yang lain, termasuk psikologi. Sudah terdengar kan? Ya, sekejap. Dia ada masalah sikit. Ya, bidang psikologi mungkin punya definisi kreatif sendiri. Dan juga bidang-bidang di seni dan desain juga punya definisi kreatifnya. Tapi setidaknya kita akan menggunakan definisi kreativitas menurut desain. Kita sebagai desainer atau seniman menghasilkan hal-hal baru, hal-hal inovatif yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dalam bentuk pemecahan masalah atau problem solving. Kurang jelas Dr. Ihsan? Ya, next coba filenya. Okay. Next slide. Next slide, okay. Sekejap kita. Okay, alright. Di sini saya mencoba mendefinisikan bahwa kreatif di bidang desain itu menghasilkan hal-hal yang baru, yang inovatif, gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Next, coba berikutnya. Next slide. Oke, ya. Oh, alright. Jadi secara alamiah kreatif itu sudah dimiliki oleh manusia ketika dia lahir.
ada tiga tiga hal yang dimiliki atau diberikan oleh Allah gitu kepada manusia. Yang pertama itu kemampuan fisikal, yang kedua kemampuan rasional, dan yang ketiga kemampuan kreatif. Masing-masing kemampuan ini bisa dilatihkan, bisa dikembangkan. Bagi yang mengembangkan fisik, mungkin dia akan menjadi olahragawan ya, atau ya sport gitu ya. Lalu untuk yang mengembangkan rasio, mungkin dia akan lebih saintis. Dan bagi yang mengembangkan kreativitasnya, dia akan lebih ke arah sense rasa. Tapi secara umum sebetulnya masing-masing orang itu setidaknya mengembangkan ketiganya, gitu ya. Ketiganya secara simultan, secara utuh tiga-tiganya. Hanya saja memang kecenderungannya manusia itu tidak tiga-tiganya secara utuh, hanya sebagian saja gitu. Next slide. Ya. Nah, semua dari mana kreativitas itu datang? Jadi kreatif itu hadir, semuanya itu awalnya masuk melalui indera-indera. Informasi-informasi atau data yang masuk melalui indera itu akan secara otomatis disimpan di dalam rasio kita, di dalam memori kita, ya, di dalam memori kita. Tinggal nanti data-data apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, cecap, itu menjadi modal kita ketika kita akan mengembangkan sesuatu. Misalnya kita tidak memiliki itu, sulit rasanya kita untuk mengembangkan satu hal tertentu. Next slide. Nah, misalnya ada satu orang yang di dalam kepalanya, di dalam pikirannya, dia sudah mendapatkan informasi misalnya mengenai roda, mengenai gear, sistem koneksi antara satu gerak melalui rantai dan lain sebagainya, maka mungkin dia bisa menghasilkan satu desain baru berupa sepeda, bicycle. Lalu bicycle ini dilihat oleh orang yang berbeda. Dia sudah punya misalnya di kepalanya itu tentang elektrik, sesuatu yang sifatnya elektrik, atau misalnya sesuatu yang sifatnya sensor dan lain sebagainya. Ketika dia melihat sepeda, dia bisa saja menggabungkan apa yang dia miliki seperti elektrik tadi, sensor-sensor tadi, dengan sepeda atau bicycle yang dia lihat, untuk menghasilkan satu misalnya sepeda listrik atau elektrik bicycle, gitu ya. Artinya dia tidak mulai dari awal lagi, dia tidak mulai dari bagaimana berpikir membuat sepeda lagi, karena sepedanya dia sudah lihat, dia sudah masuk ke dalam pikirannya, dia sudah masuk sepeda itu ke dalam memorinya. Next slide. Sudah membuat tadi orang yang berbeda lagi. Ada misalnya 4 orang yang masing-masing memiliki beda-beda latar belakang, beda-beda pengetahuan yang dia juga didapat dari luar, maka mungkin akan menghasilkan banyak alternatif alat sepeda yang lain, bicycle atau alat transportasi yang lain. Dan kalau misalnya alat transportasi yang dihasilkan ini dilihat lagi oleh orang yang lain, maka mungkin akan sekali ide-ide baru, sehingga terjadi percepatan penghasilan ide di dalam saya sebutnya sebagai peradaban, karena ini akan terus berputar menghasilkan hal-hal yang baru dari apa yang sudah ditemukan oleh orang lain, gitu. Next slide. Beberapa ada juga yang pengembangannya itu bukan hanya dari produknya, tapi dari perkembangan lainnya. Misalnya kita bisa melihat
fenomena gembok kunci yang digantungkan di pagar itu terjadi di banyak negara, ya. Ada di Korea Selatan, ada di Paris dan sebagainya, mungkin di Malaysia juga ada gitu ya. Fenomena ini. Jadi ya mungkin penggagasnya pernah melihat hal yang serupa seperti ini lalu dicontoh, ditiru oleh orang-orang di daerahnya untuk tujuan-tujuan bisa jadi tujuan yang sama, misalnya untuk mengeratkan cinta misalnya gitu antara satu laki-laki dengan perempuan, tapi mungkin ada tujuan-tujuan lain itu bisa sangat bebas gitu ya, tapi intinya secara visual tampilannya menjadi sama, ini bisa ditiru. Demikian juga misalnya mungkin ada orang yang pernah melihat kamu lalu orang desainer atau bagi senimannya itu dikembangkan untuk di daerahnya, seperti yang terjadi di Bandung mungkin ini yang sebelah kiri, dan yang terjadi di CL ya, di Bukit Bintang mungkin seperti itu. Bagaimana dicoba untuk dikembangkan. Next. Jadi kalau misalnya kita lihat kreatif sense itu berupa kemampuan individual untuk melihat ulik gitu ya, dinamika masyarakat. kita itu untuk memecahkan masalah sosial. Kreativitas yang bermakna adalah kreativitas yang relevan dengan sekitarnya. Jadi permasalahan yang tadi dibuat itu diwujudkan atau tidak. Di sini akan menghasilkan beberapa masalah berikutnya. Gitu ya. Slide. Halo. Halo, ya. Next slide. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang masyarakat yang society-nya, gitu ya. Itu sekumpulan individu yang hidup bersama, berinteraksi secara berkesinambungan, dan berbagi wilayah, dan tujuan hidup bersama yang membentuk suatu kesatuan sosial dengan identitas. Masyarakat di satu daerah bisa jadi berbeda dengan masyarakat. Bisa jadi perbedaan itu sangat signifikan, bisa juga tidak signifikan ya, sangat ada sedikit similar gitu. Ada kesepakatan yang disepakati oleh anggota-anggota masyarakat, satu norma adat, gitu. Yang pada akhirnya nanti yang membedakan satu daerah dengan yang daerah lain, ketika dia bisa menerima atau tidak ide baru tersebut. Next slide. Jadi ketika bicara tentang civil society gitu, masyarakat itu masalah tradisi bagian itu inspirasi bagi desainer, bagi seniman, bagi government gitu ya, untuk menjawab masalah tertentu. Kreativitas itu solusi memberikan nilai tambah secara ekonomi, mungkin ada masalah ekonomi, kenyamanan atau harmoni bagi komunitas. Kolektivitas itu sifatnya kolektivitas karena ini ada di masyarakat, menekankan bahwa ide besar itu sekali itu dari kolaborasi, walaupun bisa jadi triggernya itu dari satu atau dua orang, seorang seniman, Tak jelas ya, dokter? desainer, ya? Tak jelas, Jelas, tak jelas. Baik dari seniman atau dari desainer atau dari government yang memiliki awal idenya. Tapi secara pelaksanaannya bisa jadi kolaboratif secara keseluruhan itu dilakukan secara bersama.
Next slide. Lalu sebentar. Jadi ada tantangannya ketika kita berhubungan dengan masyarakat. Biasanya di masyarakat ketika ada ide baru muncul resistensi. Ketika ada satu perubahan sedikit itu akan ada resistensi. Tapi itu supaya masyarakat bisa menerima. Lalu ada etika dan budaya yang berbeda, saja itu juga menjadi permasalahan sehingga sulit untuk menerima hal-hal yang baru tersebut. Lalu sebaiknya juga ada inklusivitasnya, memastikan hasil kreativitas dapat diterima oleh berbagai pihak. Mungkin akan lebih ini dengan contoh ya. Kita coba lihat next slide-nya. Next slide. Yogyakarta satu daerah di Jawa Tengah di Indonesia itu ada seorang Jaduk Ferianto, dia seorang musisi yang mengembangkan satu event berupa ngajok jazz. Ngajok jazz itu Jogja sambil ngejazz gitu, jazznya ada di Jogja. Ide ini berupa bagaimana menggabungkan musik jazz dengan tradisi yang ada di Jogja, tradisi Jawa yang ada di Jogja. Dan di sini terjadi hal-hal yang tadi itu ada ide baru yang disampaikan oleh seseorang, ide kreatif baru oleh seseorang yang namanya Jaduk Ferianto ini, dikolaborasikan dengan masyarakat sehingga masyarakat ini bisa saling bahu-membahu untuk mengembangkan atau untuk membuat event ini menjadi sukses. Next slide. Nah ini contoh misalnya poster Ngajok Jazz. Ngajok Jazz ini event tahunan. Setiap tahun ada dan berpindah dari satu daerah, dari satu desa ke desa yang lainnya yang ada di Jogja. Next slide. Ini yang tahun 2023. Nah, di sini terlihat masyarakat, baik itu masyarakat lokal, masyarakat internasional yang mengetahui ide ini, bahu-membahu, saling gotong royong, saling membantu bersama untuk membuat elemen-elemen estetis untuk perhelatan ngajok jazz ini. Slide. Soalnya ini ketika membuat satu dekorasi gerbang atau dekorasi panggung gitu untuk acara jazz ini dikerjakan oleh seluruh masyarakat secara bersamaan. Next slide. Dan ini eventnya biasanya di malam hari. Next slide. Ini ada beberapa permasalahan dari ngajok jazz ini. Masalahnya adalah karena ini desanya berpindah-pindah, maka harus ada akan muncul permasalahan bagaimana setelah desa ini ditinggalkan atau tidak lagi menjalankan ngajok jazz atau jazz, musik jazz di desa ini. Nah ini yang belum dipikirkan oleh beberapa seniman dan beberapa artis yang menggagas ide ini, sehingga tidak terjadi sustainable dalam menjalankan program atau event-event lanjutan berikutnya. Jadi pelajarannya, jadi kreativitas terus berkembang untuk menjaga terjadinya keberlanjutan sustainable dalam menjalankan event-event berikutnya di desa ini. Kita lihat contoh berikutnya, next. Contoh berikutnya mungkin ini teman-teman di Malaysia yang terjadi di Penang. Ya. Coba mengembangkan seni mural yang ada di Penang gitu ya, dan ini menjadi sangat fenomenal gitu. Perkembangan daerah Penang itu menjadi sangat baik, berkembang baik gitu ya. Tapi ternyata menghasilkan permasalahan. Permasalahannya apa? Next slide. Next slide lagi. Permasalahannya daerah itu menjadi pusat aktivitas kuliner, makan dan lain sebagainya, sehingga daerah itu menjadi daerah premium, dan masyarakatnya tersingkir.
karena terjadi pengalihan lahan gitu. Dan ini permasalahan yang mungkin juga timbul di beberapa wilayah di Indonesia khususnya gitu. Ketika satu daerah itu dipropos untuk menghasilkan hal yang baru, lalu viral dan berkembang, lalu daerah itu akhirnya menjadi daerah yang komersil, masyarakat akan tersingkirkan. Ini merupakan masalah yang menurut saya yang harus dipecahkan gitu ya bagi seorang yang memiliki kreatif yang akan disampaikan ke masyarakat. Next slide. Rohnya ya. Ya, ini ya. Next slide lagi. Oh, Ya, next slide lagi. Ini juga kafe-kafe yang muncul. Lalu ini masalahnya yang timbul gitu ya dari berkembangnya di Penang ini. Next slide. Nah, ini ada yang satu yang lebih ekstrim lagi yang terjadi di Indonesia. Bagaimana pemerintah itu atau government itu terhadap sesuatu program atau kegiatan, yaitu dengan membuat patung, membuat patung ya, statue di kota untuk menyatakan bahwa kota ini adalah kota budaya. Misalnya di Indonesia itu ada budaya Sunda. Nah, statue ini untuk menyatakan bahwa kota saya adalah kota berbudaya Sunda. Maka dibangunlah patung-patung atau statue ini atau arca gitu di daerah di setiap sudut kota. Next slide. Ini beberapa arca yang dikembangkan kepada budaya. Tapi yang terjadi, masyarakat tidak sepakat. Masyarakat tidak setuju, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat menghancurkan patung itu. Jadi banyak patung yang ada di daerah Purwakarta, ini khususnya Purwakarta salah satu daerah di sekitar Bandung, yang mencoba membuat ini, itu dihancurkan oleh masyarakat karena tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang masyarakat perlukan. Next slide. Ini juga contohnya ada itu patung yang pertama. Mungkin ada yang pernah membaca Mahabharata, ada tokoh Arjuna, ada tokoh Bima. Semua dihancurkan karena dianggap tidak sesuai dengan karakter masyarakat yang ada di Purwakarta. Walaupun government melihat itu tujuannya baik gitu untuk menyatakan bahwa wilayah ini adalah wilayah yang memiliki budaya berdasarkan culture-nya Sunda tadi. Next. Jadi simpulannya ini biar cepat saja. Jadi simpulannya bagi desainer dan seniman yang akan mengembangkan satu atau mengintervensi desain, mengintervensi satu kreativitas ke satu daerah, itu perlu memperhatikan emik. Emik itu satu sudut pandang yang ada di wilayah tersebut ya, terhadap apa yang mereka miliki. Kalau misalnya kita tidak masuk lebih dalam terhadap masyarakatnya, tidak masuk lebih intens lagi dengan masyarakat terhadap apa yang diinginkan masyarakat, culture apa yang mereka miliki, bagaimana sudut pandang mereka terhadap hal-hal tertentu, biasanya akan terjadi masalah-masalah berikutnya. Sehingga kalau misalnya kita lihat permasalahan kreatif sense with society ya, dasar utamanya yang harus kita miliki selain kreativitas, karena kreativitas mau tidak mau kita akan selalu punya ya, karena akan tadi saya sampaikan kreativitas itu dimiliki sejak lahir ya, sejak lahir. Jadi ketika akan masuk ke daerah, ke wilayah atau ke satu society tertentu, maka kita harus perhatikan emik di daerah tersebut supaya masalah-masalah yang problem solving yang kita hasilkan tidak menjadi next problem di hal-hal berikutnya. Sementara itu pengantar dari saya, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih.
Selesai ya? Ya, Ada Ihsan? Okey, terima kasih. Akan lebih baik kalau dengan tanya jawab ini. Ya, benar-benar. Terima kasih Dr. Ihsan atas Ya. presentation sebentar tadi. Harap semua pelajar dapat memahami apa yang disampaikan oleh Dr. Ihsan sebentar tadi. Jika saya buka untuk soalan Q&A question and answer, Ya. jika boleh. Ya. Ya. Boleh. Silakan. Silakan. Pelajar-pelajar boleh type di chat box ataupun boleh tanyakan. So, secara kesimpulannya tadi Dr. Ihsan mengatakan bahawa seorang designer tu perlu mengetahui ciri-ciri ataupun budaya kawasan ataupun daerah tersebut sebelum membuat sesuatu design yang berkaitan dengan estetik ataupun kreativiti ya Pak Ihsan Dr. Ihsan ya, Betul. Ya. Benar. So ada contoh tadi kita lihat di dunia, terdapat juga di Indonesia dan juga di Malaysia beberapa contoh dan kreativiti itu tak terhad dan dia bukan selama-lamanya. Kadang-kadang dia berubah mengikut trend, mengikut keadaan semasa dan sebagainya. Silakan jika ada soalan. Okey, mungkin belum ada. Jika Puan Fadilah kalau ada soalan jika nak saja kita bagi peluang satu kalau ada, jika ada. Boleh type di chat box jika ada soalan. Okay, jika tiada tak pun. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Ihsan atas kesudian menyampaikan ceramah kita pada pagi ini. Kita ke sesi kita pada hari ini adalah foto mengambil foto gambar bersama-sama. Mohon untuk semua peserta semua hadirin untuk membuka enable your camera please. Boleh open kamera? Open kamera semua. On camera. On kamera. On kamera, kita ada sesi foto. On kamera. Share pun tak apa. Share pun tak apa. As long as ada you on camera. Ramai-ramai masuk 3-4 orang pun tak apa. Alright. Bagi masuk, jangan senyum-senyum. Tak pergi bawa ambil gambar pun senyum. Okay, boleh Puan Fila? Boleh ambil gambar tak Puan Fila? Boleh. Okay, ready? Ready? Dr. Ihsan dah sampai ke airport dah Okay. ya. Alright, ready? 1, 2, 3. Okay, Puan Fila? Okay, banyak screen kot, Puan Fila. Okay, maintain senyum. Okay, one more. Okay, sekali lagi. Freestyle. Ya. Alright. Boleh lagi sekejap. Okay, 1, 2, 2, 3. Alright. Okay, alright. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ihsan. Untuk pelajar jangan keluar lagi. Terima kasih Pak Ihsan. Jumpa lagi. Masa di lain itu insyaAllah. Ya, insyaAllah. Indonesia nanti insyaAllah. Ya, insyaAllah ya. Next program. Ya, insyaAllah. Okay, semoga dipermudahkan perjalanan ya. Pak Ihsan ya. Amin. Terima kasih ya. Ini sambil jalan. Ya. Okey, Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.